تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, masih dalam pembahasan Kitab Tauhid. Kita sekarang di halaman 35 dari buku panduan. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata beliau dalam riwayat At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menghasankan haditsnya. Disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulu, beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya hadits ilahi. Kalau orang-orang umumnya menyebut hadits qudsi. Maksudnya ini hadits disandarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan dari ayat Al-Quran, melainkan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadits qudsi ini dikatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, tetapi kemudian engkau menjumpaiku, artinya engkau meninggal menghadap kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Ini hadits yang agung dari hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Di pembahasan hadits ini, Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadits dan terkait dengan riwayat haditsnya. Hadits ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Anas huwa Anas bin Malik ibn Nadar al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau Anas bin Malik, nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Khazraji. Al-Khazraji, Al-Ansari, Al-Khazraji. Iya. Al-Khazraji itu salah satu dari kabilah-kabilah yang berislam di kota Madinah. Jadi mereka yang membaiat Nabi SAW, para sahabat yang masuk Islam di kota Madinah, itu disebut dengan sebutan Al-Ansar, para penolong, karena mereka menyiapkan negeri mereka untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, menjayakan Islam dan kaum muslimin. Dan itu gelar diabadikan untuk mereka di dalam Al-Quran. Disebutkan beberapa tempat. Setelah penyebutan Al-Muhajirin adalah penyebutan Al-Ansar. Jadi itu nama lengkap Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelarnya ya. Khadimu Rasulillah, digelari begitu. Kenapa? Kata beliau khadamahu asyara sinin. Karena beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi ibu Anas bin Malik itu pintar. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kali Nabi tiba di Madinah. Datang ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa anaknya Anas bin Malik. Langsung dia berkata, "Ya Rasulullah, ada Anas. Dia akan melayani kamu." Iya. Jadi itu kecerdasan seorang ibu ya. Sebab seorang pengukir sejarah itu nggak ada yang tercatat lahir dengan sendirinya. Dia itu lahir dari bimbingan-bimbingan, gemblengan-gemblengan. Makanya karena dia duduk dengan orang-orang baik, kalau dia duduk dengan orang-orang besar, dia akan jadi besar juga. Iya. Itu jangankan dalam kehidupan ilmiah, di dalam hal yang lumrah saja terjadi di tengah hewan-hewan juga seperti itu. Karena itu kata seorang penyair, wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati' sawlatal buzlil qanaisi. Ibnul Labun, anak unta umur 2 tahun. Kalau dia tidak bergaul dengan unta yang berumur 8 tahun, maka dia tidak akan mampu menghadapi unta-unta gesit yang berumur 4 tahun. Biasanya unta umur 4 tahun itu agresif ya, mengganggu dan seterusnya. Yang jadi korban itu unta-unta umur 2 tahun. Tapi kalau unta-unta umur 2 tahun ini bergaulnya sama unta umur 8 tahun, dia akan memiliki gaya unta-unta tua yang berpengalaman. Jadi unta-unta 4 tahun ini nggak ada apa-apanya bagi dia. Karena walaupun umurnya lebih muda, tapi biasanya bergaul dengan unta yang lebih tua. Iya. Jadi itu luar biasa sebenarnya jasa seorang ibu ya, menjadi satu titik keberhasilan untuk anaknya. Satu titik keberhasilan untuk anaknya. Dan itu tidak berbahaya makna pelayan. Melayani siapa? Itu cuma bahasa di istilah manusia. Iya.
seorang siswa, mahasiswa, seorang pelayan, seorang tukang sapu, seorang pembersih rumah. Tapi kalau dia terkait dengan ilmu, tetap saja ilmu itu akan meninggikan derajatnya. Ilmu yang meninggikannya. Nah, dilihat prosesnya apa. Karena itu kata tatkala Imam Ahmad rahimahullahu taala di penjara rumah, nggak bisa mengajar ya di masjid. Imam Ahmad ini dikunjungi oleh manusia dari berbagai tempat. Disebutkan di buku-buku biografi ulama Hanabila, riwayat panjang terkait dengan ahli hadits yang sangat tersohor, yang disebutkan bahwa beliau punya musnad terbesar di dunia, musnad riwayat terbesar. Walaupun di hari ini tidak sampai ke kita kecuali beberapa potongan dari riwayat-riwayatnya. Dan uniknya, alim ini itu berasal dari negeri Andalus, jauh di pelosok barat sana. Iya, dari Andalus. Namanya Baki ibnu Makhlad. Baki ibnu Makhlad. Maka Baki bin Makhlad ini ketika datang ke Baghdad, dia nggak bisa menjumpai Imam Ahmad duduk di majelis. Imam Ahmad di rumahnya di penjara, dijaga oleh mungkin bahasa sekarang polisi-polisi atau pihak keamanan. Maka apa yang dilakukan oleh Baki bin Makhlad? Dia menyamar jadi pengemis. Datangi rumah-rumah, ketuk pintu. Ya, minta pindah dari sebuah rumah ke rumah sampai ke rumah Imam Ahmad. Ya, pihak keamanan bilang, oh ini pengemis, biarin aja. Masuk, ketuk, dia perkenalkan dirinya. Maka diberi oleh Imam Ahmad beberapa hadits, 5 atau 10 hadits. Setelah itu dia keluar. Besoknya datang lagi. Ya, besoknya datang lagi. Nah, itu cuman gaya saja. Seorang di kondisi apapun sepanjang yang dia cari itu adalah ilmu, ya seperti Anas bin Malik ini radhiyallahu taala anhu. Coba bayangkan, 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah beliau sahabat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di urutan ketiga. Kalau di urutannya As-Suyuti dan selainnya. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa Zawjatun Nabi. 7 orang. Anas di tingkatan ketiga dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Anas bin Malik didoakan. Di sini dikatakan oleh Syekh, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak harta dan anak-anaknya serta masukkan dia ke dalam sorga. Ya, didoakan. Subhanallah. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian doa didoakan, Allahumma barik lahu bimalihi wa ahlihi. Ya Allah, berkahi dia pada harta dan keluarganya. Maka Anas bin Malik pun ketika dia tinggal di Basrah, pindah ke Basrah, beliau menjadi orang yang terkaya di Basrah, yang paling banyak hartanya. Dan orang yang paling banyak anaknya. Sampai anaknya itu disebutkan hampir 100. Iya. Anak beliau. Dan itu tidak kekurangan beliau di dalam mengurusi anak-anaknya dan membiayainya. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya, kalimat ringkas yang berkesan di sini. Dari kecerdasan seorang ibu, penting. Dari kecerdasan seorang ibu melihat potensi untuk anaknya. Iya. Kata beliau, mata sanata ithnataini wa tis'in min al-hijrah wa qila sanata 93 min al-hijrah wa qad jawaza al-mi'ah.
Beliau meninggal pada tahun 92 Hijriah, tapi ada pula yang mengatakan tahun 93 Hijriah, dalam usia lebih dari 100 tahun. Dalam usia lebih dari 100 tahun radhiyallahu anhu. Kata beliau walid Tirmidzi wa hassanahu, bagi Tirmidzi dan beliau menghasankan, yaitu At-Tirmidzi, kata beliau ay rawat Tirmidzi fi sunanihi al-hadits al-madhkura wa hassana isnadahu. Yakni At-Tirmidzi meriwayatkan hadits tersebut dalam sunannya dan menghasankan sanad hadits ini. Baik, itu pembahasan yang pertama terkait dengan sahabat. Pembahasan yang kedua terkait dengan sebagian kalimat di dalam hadits, mufradat al-hadits yang perlu dijelaskan. Kata beliau qurab bi dhammil qaf wa qila bi kasriha wa dhammu ashharu wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha. Qurab dengan mendhamma huruf qafnya, jadi baca qurab. Ada yang mengatakan dengan mengkasrahnya dibaca kirab, tetapi lebih masyhur dengan dhammah. Jadi boleh dibaca qurab, boleh dibaca kirab, tapi lebih populer kalau dibaca qurab. Apa artinya qurab? Yang berarti sepenuh bumi atau hampir memenuhi bumi. Ya, kalau dikatakan qurabus syai' artinya sepenuh itu, sepenuh sesuatu itu. Jelas ya? Jadi wahai anak Adam, andai kata engkau datang dengan sekurap bumi, artinya hampir sepenuh bumi. Sepenuh bumi apa? Khataya, berisi dosa-dosa. Baik. Dikatakan thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, di halaman 36. Kemudian engkau meninggalkan atau engkau meninggal berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku. Kata Syekh, ay thumma mutta hala kaunika saliman minasyirk wa hadha syartun fil wa'di bihusulil maghfirah. Artinya kemudian kamu meninggal dalam keadaan kamu itu selamat dari kesyirikan, tidak berbuat kesyirikan. Kata beliau, dan ini syarat pada janji yang disebutkan pada janji yang disebutkan sebagai syarat untuk mendapatkan pengampunan. Jadi syaratnya meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Ini jumlah la tusyriku bi syai'an. Ya. Dia fi mahalli nasbin hal. Penjelasan tentang halnya, keadaannya. Orang yang meninggal ini, dia meninggal dalam keadaan dia tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Itu perhatikan kata tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Syai'an. Iya. Kemudian kalimat yang ketiga, kata maghfirah. Apa itu al-maghfirah? Kata beliau, al-maghfirah al-ghafar, as-sitr. Secara bahasa dari kata al-ghafar. Iya. Al-ghafar atau al-ghufur bermana as-sitr, tirai atau tabir. Wa syar'an, dan secara syar'i, secara istilah, artinya adalah tajawuzullahi anil khataya wa dunubi ibadihi. Artinya Allah melewatkan, menutup dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba-hambanya. Tajawuz itu dibiarkan. Ya, dilewatkan saja. Tidak dipermasalahkan, itu tajawuz namanya. Jelas ya? Tidak dipermasalahkan. Baik. Jadi selesai ya dari kalimat per kalimat di dalam hadits.
Kemudian pembahasan yang ketiga, al-ma'na al-ijmaliyu lil hadits. Makna hadits secara global. Iya. Ini bagus ya tertib Syekh. Beliau terangkan dulu tentang rawinya. Beliau terangkan kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan. Kemudian beliau jelaskan makna hadits secara global. Iya. Kata beliau, hafizahullah, yukhbirullahu atau yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jal annahu yukhatibu ibadah wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi wa rahmatih wa annahu yaghfiru dhunuba mahma kathurat wa ma damat duna syirk wa hadzal haditsu mithlu qawlihi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Allah azza wa jalla bahwa Allah berbicara kepada hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka tentang keluasan karunia dan rahmatnya. Dan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun dosa-dosa itu, selama itu bukan dosa kesyirikan. Hadits ini memiliki makna sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Dia mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan itu bagi siapa-siapa saja yang Dia kehendaki. Baik, itu makna hadits secara global. Iya. Jadi indah ya. Firman Allah, hadits ilahi, panggilannya kepada seluruh anak manusia. Kan diberi sepenuh bunuh pengampunan. Tapi ada syaratnya. Dia meninggal menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Maka dia akan diberi sepenuh bumi pengampunan. Baik. Yang menunjukkan bahwa tauhid itu sangat penting sekali, menggugur dosa-dosa dan kesalahan. Pembahasan yang keempat, munasabatul hadithi lil bab. Kata beliau, anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid wa annahu yukaffiru dhunuba mahma kathurat. Bahwa pada hadits ini, hubungan antara hadits dan bab, bahwa pada hadits ini terdapat dalil tentang banyaknya pahala tauhid dan bahwa tauhid akan menghapus dosa-dosa sebanyak apapun. Iya. Dari sini sudah bisa dipahami ya, pokok harta itu sebenarnya pada tauhid. Itu pokok harta dan keberuntungan. Kalau dia sudah punya dari tauhidnya, maka itu adalah jaminan kebahagiaannya, jaminan keselamatannya. Iya. Dan tauhid ini diantara sebab-sebab yang menghapuskan dosa-dosa, bahkan menghapuskan dosa-dosa sebanyak apapun selain daripada dosa kesyirikan. Baik. Maksudnya menghapuskan dosa-dosa selain daripada dosa kesyirikan, kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosanya. Adapun kalau dia masih hidup, dia bertobat dari semua dosa, termasuk kalau dia pernah berbuat kesyirikan, dan dia bertobat, Allah menerima tobat hambanya. Tapi ini pembicaraan terkait dengan orang yang meninggal dan dia belum bertobat dari apa? Belum bertobat dari dosanya. Iya. Maka dosanya semuanya bisa diampuni kecuali kesyirikan. Baik. Pembahasan yang terakhir, ma yustafadu minal hadits. Faedah dari hadits ini. Boleh sebutkan di sini 5 faedah. Yang pertama, fadlut tauhidi wa kathratu thawabihi. Keutamaan dan banyaknya pahala tauhid. Iya. Nah ini poin penting ya. Tauhid itu punya keutamaan banyak sekali.
Dan pahalanya itu enggak dikira. Enggak bisa dijumlah dari pahala tauhid itu. Hal yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat bernilai dan sangat berat. Hal-hal yang terkait dengan keutamaan tauhid. Dan ini masalah penting ya untuk dicermati. Kalau kita bisa mencermati ini, maka memenuhi kehidupan dengan makna-makna tauhid itu adalah sumber amalan salih. Karena itu banyak yang keliru ya di memahami mana-mana ibadah. Salat, puasa, zakat. Ya ada orang kalau dia sudah Masya Allah semangat ini, kita pikirannya itu perbagus salatnya, sunnahnya, salat malamnya, puasanya, perbanyak sedekahnya. Iya. Itu benar ya, nggak ada yang salah. Cuman kelirunya dia tinggalkan hal yang lebih besar daripada itu. Itu pembahasan-pembahasan tauhid. Dan itu semua salat, puasa, zakat dan apa saja dari ibadah, kalau dia di dalam bingkai tauhid dilakukan dalam keadaan menghadirkan makna-makna tauhid dan ibadah, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Akan membesarkan pahala. Karena itu kadang amalan kecil dilakukan oleh seorang yang bertauhid menjadi besar sekali. Besar. Dan di antara orang yang bertauhid saja berjenjang besarnya amalan. Tergantung kualitas tauhidnya. Iya. Ada orang yang beramalan besar bisa menjadi kecil. Bahkan tidak ada nilainya. Juga kaitannya dengan tauhidnya. Kaitannya dengan tauhidnya. Baik. Kemudian yang kedua, sa'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwihi. Keluasan karunia Allah, kebaikan rahmat dan pemaafannya. Dan ini luar biasa ya hadits ini, menunjukkan keutamaan Allah untuk hamba-hambanya. Bayangkan ini, dia menghadap dengan dosa hampir sepenuh bumi atau sepenuh bumi. Tapi bersamaan dengan itu diberi juga pengampunan hampir sepenuh bumi. Hal yang menggugurkannya. Dan ini dari keluasan rahmat Allah. Dan dari kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya. Rahmatnya. Maafnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ar-raddu 'alal khawariji alladziina yukaffiruna murtakibal kabirati allati hiya duna syirk. Terdapat bantahan terhadap khawarij yang mengafirkan pelaku dosa besar selain kesyirikan. Iya. Jadi syekh itu adalah termasuk ulama-ulama yang mengingatkan bahaya khawarij. Khawarij inilah yang membawa pemahaman takfir serampangan di tengah manusia. Pemahaman mengafirkan secara ekstrim atau secara serampangan. Dan ini yang diingkari oleh para ulama dari masa ke masa. Adapun pengafiran itu sendiri, kalau dia dengan hak, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Iya, itu ada. Jelas ya, itu ada. Karena itu saya sering ingatkan kekeliruan-kekeliruan di dalam membahasakan. Iya. Dalam membahasakan. Seakan-akan pengafiran itu adalah semuanya kebatilan.
Yang batil itu mengafirkan tanpa hak. Ekstrim. Mengafirkan pada hal yang tidak dikafirkan dengannya manusia di dalam agama. Itu yang tidak benar. Tapi kalau pengafiran dengan benar, itu ada disepakati oleh para ulama. Karena itu di buku-buku fikih diberi bab khusus tentang hukum orang yang murtad. Dan di situ diterangkan orang murtad itu dengan bentuk apa saja. Dalam bentuk ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan, keberpalingan. Itu diterangkan rincian-rinciannya. Sebab itu juga bagian dari agama. Ya kalau memperingatkan bahaya khawarij, ini adalah jalannya penulis di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan jalan para ulama yang menjelaskan buku-buku beliau. Iya. Kemudian dosa besar itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Haditsnya dihasankan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala di dalam kitab Asy-Syafa'ah. Rasulullah bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku, ya, saya berikan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Andai kata pelaku dosa besar kafir, maka Nabi tidak akan berkata syafaatku untuk pelaku dosa besar. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Sebab dia bukan kesyirikan. Tidak dikafirkan dengan mengerjakannya. Kemudian dikatakan di sini, yang keempat, isbatu al-kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi. Penetapan sifat kalam bagi Allah azza wa jalla. Ya. Atas apa-apa yang pantas sesuai dengan kemuliaan dan keutamaannya. Kemudian yang kelima, baik. Di sini ada yang jatuh ya ininya. Dicetakan. Ini cetakan apa ini? Dari Ibnu Jauzi. Iya, disebutkan coba 5 faedah di buku kita di halaman 37 sampai 6 ya. Dicetakan asli untuk buku ini itu cetakan selain ini. Dicetak oleh Darul Ifta dan selainnya. Di yang kelima itu dikatakan di sini, bayanun lima anna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirihi wa la yakfi qawluha bil lisan. Yang kelima, penjelasan tentang makna la ilaha illallah dan bahwasanya maknanya adalah meninggalkan kesyirikan. Baik kesyirikan itu sedikit maupun banyak. Dan tidaklah cukup dengan sekadar mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan. Ini sisi pendalilan penting ya dari Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Beliau terangkan bahwa ini hadits terdapat di dalamnya penjelasan makna la ilaha illallah juga. Ya, sebab orang yang masuk surga itu adalah orang yang berucap la ilaha illallah. Ya. Berarti makna yang terkandung di dalamnya dari la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan. Tidak boleh seorang itu mengucapkan la ilaha illallah
terus dia tidak meninggalkan kesyirikan. Harus dia tinggalkan kesyirikan. Sedikit maupun banyak. Sebab bahasanya la yusyriku bi syai'an. Tidak berbuat kesyirikan terhadapku sedikit pun dengan suatu apapun. Sedikit maupun banyak. Harus dia tinggalkan. Dan tidaklah cukup dengan sekadar mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan. Tidak cukup hanya dengan lisan. Iya. Kemudian yang keenam, itsbatul ba'thi wal hisabi wal jaza. Penetapan akan adanya hari berbangkit, hari hisab perhitungan, dan hari pembalasan amalan. Iya. Ini jelas ya. Kalau dibangkitkan nanti diberi pengampunan. Dan ada perhitungan atas amalan-amalan. Dihitung. Sampai diketahui sepenuh bumi dan seterusnya. Itu ada hitungan amalan. Dan ada pembalasannya. Al-jaza. Ini semuanya 3 hal terkait dengan keimanan kepada hari akhirat. Dan itu bagian dari rukun iman. Baik, selesai pembahasan. Ya wallahu ta'ala alam.